Assalamualaikum. Halo semua. Di video kali ini aku akan membuat pastel yang berlapis-lapis dengan menggunakan full margarin putih dengan isian kari kentang yang super enak. Mau tahu bahan dan cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, panaskan minyak secukupnya. Tumis setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang halus. Tumis hingga harum dan matang. Kalau sudah harum, masukkan 190 gram daging ayam cincang. Aduk-aduk hingga tercampur rata dengan bumbu. Setelah ayamnya menjadi putih, selanjutnya masukkan 2 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu masukkan 1 sendok makan pasta kari instan. Aku pakai merek lokal, bisa juga diganti dengan bubuk kari secukupnya ya. Aduk-aduk hingga tercampur rata, lalu masukkan 2 buah kentang yang sudah dipotong-potong membentuk dadu seperti ini. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Masukkan 2 sendok teh kecap manis. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Masukkan 100 ml air putih untuk membantu kentang supaya cepat empuk. Lalu tutup dan masak kurang lebih 15 menit atau hingga kentangnya empuk dan airnya menyusut. Setelah 15 menit, kita buka penutupnya dan terlihat kentangnya sudah empuk dan airnya sudah menyusut ya. Kalau sudah matang, bisa kita matikan api kompornya. Lalu sisihkan terlebih dahulu hingga uap panasnya hilang. Selanjutnya kita akan membuat kulit kari puffnya. Kita bikin adonan bahan A. Masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Lalu masukkan 110 ml air putih dan 75 ml minyak goreng atau minyak sayur. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata dan teksturnya menjadi berbulir-bulir. Ini lanjut aku uleni menggunakan tangan hingga menjadi adonan. Seperti ini sudah cukup lembut ya. Bungkus adonan menggunakan plastik dan istirahatkan adonan selama 60 menit supaya rileks. Selanjutnya kita akan membuat adonan B. Siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 130 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan 80 gram margarin putih. Aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Lalu uleni dengan tangan hingga menjadi adonan pastry. Awalnya memang agak susah, terus aja kita uleni hingga adonan menyatu dan memadat. Kira-kira seperti ini sudah menyatu dengan baik. Selanjutnya bungkus adonan dalam plastik lalu istirahatkan. Sekarang kita sudah punya 2 adonan A dan adonan B atau adonan pastry. Setelah 60 menit, ambil adonan A. Kemudian uleni sebentar selama 5 menit. Ini terlihat sudah rileks ya adonannya. Kemudian bagi adonan A menjadi 5 bagian. Kalau ditimbang beratnya sekitar 65-67 gram. Ambil 1 bagian adonan A, kemudian bulatkan, satukan bagian ujungnya dan rapikan dengan dicubit-cubit seperti ini. Seperti ini hasilnya dan lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Setelah selesai dibulatkan, tutup dengan plastik supaya tidak kering. Selanjutnya ambil adonan B, bagi adonan B menjadi 5 bagian juga. Kalau ditimbang beratnya sekitar 21 gram. Ambil 1 adonan dan bulatkan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonan B habis. Selanjutnya tutup dengan plastik supaya tidak kering. Sekarang kita ambil 1 adonan A dan adonan B. Yang pertama dibulatkan. Kemudian pipihkan adonan A seperti ini ya. Bisa dipipihkan juga menggunakan rolling pin.
Kemudian masukkan adonan B di atasnya. Tutup bagian atasnya dengan cara dicubit-cubit supaya rapat dan rapikan sebentar. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini setelah semua adonan A diisi dengan adonan B, kemudian akan aku simpan dulu dalam kulkas selama 15 menit. Setelah 15 menit, ambil satu adonan yang sudah diisi dan letakkan bagian atas di bawah sehingga yang mulus itu ada di bawah ya. Dan selanjutnya kita gilas adonan seperti ini. Gilas sampai tipis. Kira-kira segini sudah cukup ya. Potong bagian ujung sedikit saja untuk bahan pelapis. Kemudian kita gulung dari bawah ke atas sambil dipadatkan seperti ini. Kalau sudah digulung, kita gilas lagi adonannya dengan posisi seperti ini dan gilas memanjang. Kita gilas tipis supaya adonan B yang ada di dalam adonan A tersebar merata. Jadi adonannya itu nggak mudah lepas ketika digoreng ya. Kemudian kita gulung sambil dipadatkan sampai ujung. Nah, ini dia hasilnya menjadi seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya, masing-masing adonan kita bagi menjadi 5 bagian. Perkirakan sama rata irisnya. Gunakan pisau yang tajam. Hasilnya seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini bisa menghasilkan 25 pieces kulit adonan. Ambil adonan pelapis yang tadi sudah kita sisihkan, gilas sampai tipis seperti ini. Selanjutnya, letakkan adonan kulit di atas adonan pelapis. Ini tujuannya supaya saat digoreng nanti isiannya tidak keluar atau tidak bocor ya. Ini bagian lapisan yang terlihat sama ya antara atas atau bawah. Karena aku ambil yang bagian tengah. Gilas lagi sampai adonan pelapis dan adonan kulitnya menyatu. Kemudian isi dengan bahan isian secukupnya, kira-kira 1 sendok makan. Satukan pinggirannya dan rapatkan, pencet-pencet pinggirannya seperti ini. Selanjutnya kita pilih seperti memilih kulit pastel pada umumnya. Kita pencet, kemudian ditekuk, pencet, tekuk, dan seterusnya sampai selesai. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai dan semua adonan habis diberi isian. Nah, ini dia hasilnya. Aku dapat 18 pieces adonan bagian pertama ya. Ini selanjutnya mau aku goreng. Panaskan minyak di dalam wajan, gunakan api sedang. Pastikan minyaknya ini benar-benar panas supaya kulitnya cepat kokoh.
tidak cenderung berminyak, serta mencegah lapisan bocor. Setelah minyaknya benar-benar panas, masukkan pastel secukupnya ke dalam minyak. Goreng sampai kecoklatan, matang merata. Kalau sudah matang merata, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini siap untuk disajikan. Ini dia pastel karipap atau karipap pusing sudah selesai aku buat. Ini kulitnya renyah banget, garing berlapis, awetnya juga renyah sampai besok masih tetap renyah ya. Rasanya enak banget, gurih, gak berminyak dan renyah. Walau sudah dingin, kue pastel ini tetap renyah, cocok untuk ide jualan buat menu arisan atau menu isian snack box. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.